Jadi kan yang sudah beredar beberapa hari ini, Pak Syahrul dalam tanda kutip menghilang di Eropa. Hilang kontak. Jadi api dari gudang rongsok merambat ke rumah warga di sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Negeriku. Ketemu lagi di reaction jpnn.com. Bersama gue Ade. Ada cerita di balik berita. Gue akan bacain 5 berita populer di jpnn.com. Nggak usah panjang kata. Kita masuk berita kelima. Berita kelima, Sobat Negeriku, soal ASN. RUU ASN disahkan. Menpan RB siapkan PP insentif khusus untuk PNS dan PPPK. Apa nih ceritanya Sobat Negeri? Jadi rancangan undang-undang aparatur sipil negara sekarang udah jadi undang-undang. Salah satu agenda transformasi ASN dalam undang-undang ini adalah kemudahan mobilitas talenta ASN yang didedikasikan untuk mengatasi kesenjangan talenta. Ini intinya Sobat Negeriku adalah pemerataan. Jadi tidak terkonsentrasi di daerah tertentu aja, khususnya di Pulau Jawa. Jadi menteri yang mengurus ini, Pak Anas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dia mengungkapkan, menjabarkan bahwa mobilitas talenta akan berorientasi Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Jadi dukungan keberadaan ASN, terutama di daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, terluar, akan turut mendukung pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Itu dia Sobat Negeriku, berita kelima. Kita masuk komentar dong. Yes, 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 yes. Sobat Negeriku, ini komentarnya. Pertama dari Utari Kandi. Akhirnya RUU ASN disahkan. Semoga implementasi benar-benar baik. Tidak mengecewakan lagi. Amin, amin, amin. Kita berdoa bersama Utari Kandi. Komentar kedua dari akun Reno 1996. Jangan lagi pakai ASN dan PPPK untuk kepentingan politik semata ya. Jadi semoga semua berjalan lancar, sesuai undang-undang, sesuai peraturan. Begitu kan Reno? Amin, amin. Itu dia Sobat Negeriku, 2 komentar untuk berita kelima. Apalagi? Berita keempat. Sobat Negeriku, berita keempat nih. Kondisi kebakaran di Solo. 12 rumah hangus, petugas berjibaku berjam-jam. Ini kejadian Selasa 30 September. Jadi gudang rongsok di Jalan Kiai Mojo, Pasar Kliwon di Solo. Selasa sore merembet ke puluhan rumah. Jadi api dari gudang rongsok merambat ke rumah warga di sekitar. Sampai malam loh, damkar, BPBD Solo Raya, Polresta Surakarta, dan sejumlah sukarelawan berjibaku memadamkan api. Ada 15 armada dari dinas yang digunakan untuk memadamkan si Raja Merah. Kebakaran itu meluas karena akses jalan sempit. Jadi pertolongan pertama, kemudian mobil dari armada dinas kebakaran datang susah. Jadi ya kita aplaus lah untuk perjuangan tim dari dinas damkar Surakarta dan tim gabungan memadamkan api. Itu dia berita keempat. Kita masuk komentar ya. Dari Wong Solo.
seharusnya tidak ada gudang-gudang seperti itu di jalan yang sempit. Gudang kan kadang tidak diperhatikan dengan baik instalasi listriknya. Benar kata Wong Solo. Jadi apa ya, keamanan di gudang atau pengamanan di gudang waktu malam itu masih rentan, harus kita akui lah. Jadi nggak terperhatikan. Itu dari Wong Solo. Kemudian komentar kedua untuk berita keempat ini dari Dunia Malam. Tata kota di Indonesia sudah salah dibangun sejak awal. Jalanan di kompleks-kompleks rumah sempit. Jadi ketika ada peristiwa, akses untuk segala sesuatu jadi susah. Repot melakukan penyelamatan. Nah, berita ketiga nih, Sobat Negeriku, tentang Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Jadi kan yang sudah beredar beberapa hari ini, Pak Syahrul dalam tanda kutip menghilang di Eropa, hilang kontak. Konon karena tersangkut atau nama Bapak Syahrul Yassin Limpo atau yang biasa juga disebut Pak SYL. Nah, Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, ini kan Pak Syahrul Yassin Limpo itu partainya Nasdem. Jadi menurut Ahmad Sahroni membantah narasi yang beredar belakangan bahwa sepertinya Pak SYL sengaja menghilang di Eropa untuk menghindari kasus yang sedang dikembangkan oleh KPK terkait dengan dugaan korupsi di kementerian beliau. Lagi hangat nih Sobat Negeriku soal Pak SYL ini. Kita ikuti beberapa hari ke depan, pasti ada perkembangan. Karena Presiden Joko Widodo ketika ditanya soal Pak SYL, Pak Jokowi juga mengatakan tidak tahu. Tunggu saja kedatangannya di Jakarta. Itu dia Sobat Negeriku soal Pak SYL di berita ketiga. Kita masuk. Apa ayo? Komentar. Let's go. Ini dia komentar untuk berita SYL ketiga. Dari akun Abdi Negara nih. Apa katanya? Sekelas menteri kok bisa hilang? Ajudannya kemana aja? Kocak nih negara. Konoha. Harus ketawa Sobat Negeriku, ini kocak katanya. Ya benar, sekelas menteri masa hilang? Kita masuk komentar yang kedua dari Karo. Mungkin menterinya lagi lelah, jadi pengen healing dulu. Ya mungkin aja sih. Ya apapun yang terjadi ketika dia kembali ke Jakarta, ya healing dulu lah. Oke, masuk berita kedua. Sobat Negeriku, kita masuk top 2, nomor 2 dulu. Kabar baik nih dari BKN untuk pelamar yang belum bisa mendaftar PPPK 2023. Kabar baik, alhamdulillah. Nih, Badan Kepegawaian Negara menerima keluhan para guru honorer yang masuk dalam kelompok pelamar PPPK 2023 pada kebutuhan khusus. Sampai ada masalah saat proses pendaftaran karena datanya nggak ketemu. Aduh, ini stres ini. CASN tidak bisa dibuka, padahal pendaftaran waktu itu udah mau deadline lah gitu. Ya mudah-mudahan saat ini sudah teratasi. Itu kan Sobat Negeriku. Masuk komentar ya. Komentar untuk berita kedua ini, yang pertama dari namanya nih Metamete. Gua demen nih kalau dengar kabar baik seperti ini. Lagi dong kabar baiknya. Jangan kabar baik terus. Harus ada tantangan juga. Komentar yang kedua dari Andian 78. Alhamdulillah masih ada kesempatan sepertinya untuk mencoba
menjadi PPPK. Silakan. Kalau itu memang pantas untuk Andian, silakan. Semoga sukses. Itu dia komentar dari berita kedua. Sobat Negeriku, berita utama top 1. Inilah beberapa aturan baru di UU ASN hasil revisi. PNS dan PPPK seharusnya tahu soal ini. Apa itu? Wait a minute. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menjelaskan beberapa ketentuan baru di Undang-Undang ASN hasil revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Di dalamnya terkait dengan sistem rekrutmen ASN. Lantaran ada fakta bahwa pada tahun-tahun sebelumnya ada lebih dari 130.000 formasi ASN yang tidak terpenuhi. Formasi ASN yang tidak terisi itu berada di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Jadi Pak Anas, Menteri Azwar Anas menjelaskan kurangnya ketertarikan calon ASN untuk mengisi formasi di daerah tersebut ya karena sistem rekrutmennya nggak pas. Jadi undang-undang ini menjadi solusi agar daerah 3T tadi juga mendapat pelayanan yang baik. Good job. Ya, amin. Kita masuk komentar ya Sobat Negeriku. Komentar pertama dari berita utama dari Cici Paramita. Penting ini aturan baru mana saja yang harus diketahui. Ada hak, ada kewajiban. Gitu. Sepakat, ada hak dan kewajiban. Komentar pemungkas, komentar terakhir dari akun Hamid Akanda. Yang penting aturan itu adil untuk semua, tidak hanya untuk satu pihak saja. Itu dia Sobat Negeriku, 5 berita populer di jpnn.com yang kami sajikan di reactionjpnn.com. Ada cerita di balik berita. Ya, itu dia 5 berita paling populer di jpnn.com pekan ini. Jangan lupa dong Sobat Negeriku, like, komen, dan share berita-berita jpnn.com. Nantikan kami reactionjpnn.com berikutnya. Ada cerita di balik berita. Gua Adek pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.